Oke, siap. Oke, Berarti kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, Alhamdulillah ya malam ini kita dipertemukan kembali di Zoom yang insya Allah nantinya teman-teman selama 1 jam setengah ini akan dijelaskan tentang pemaparan tentang program Ternak Page yang insya Allah hasil dan tujuannya adalah untuk membantu teman-teman mendapatkan cuan atau penghasilan tambahan. Nah, malam ini yang akan memaparkannya di sini adalah Pak Putra Chandra Buana. Oke, selamat teman-teman. Selama 1 jam setengah, insya Allah kita akan mendengarkan beliau. Dan jika ada pertanyaan, disimpan dulu, nanti akan ditanyakan di waktunya. Oke, terima kasih. Lanjut, Pak Putra, silahkan. Oke, terima kasih Mas Rehan ya, terima kasih teman-teman semua yang pada malam hari ini bersedia meluangkan waktu untuk mendengarkan paparan kami, untuk mengambil peluang yaitu Ternak Page. Ternak Page adalah solusi bisnis masa depan kita, solusi untuk anak cucu kita. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. suara suara saya kedengaran ya. Oke, Jelas Pak Putra. pada malam hari ini ya kita kupas ya, kita buka peluang bisnis ya, peluang bisnis yang menurut saya yang sudah pernah dijalani oleh saya dan circle-nya saya ya, saya dan circle-nya saya ini bisnis ini saya sustain. Kenapa dibilang sustain? Karena kita untuk nutup pun susah, untuk nutup pun susah ya. Untuk nutup pun susah. Kenapa untuk nutup susah? Karena ternak peci itu kita bekerja sama dengan banyak vendor gitu ya. Oke, langsung saja ya, langsung saja sebelum kita menjelaskan itu kita perkenalan dulu. Saya dengan Putra Chandra Buana, kelahiran Medan, orang tua dari Sumatera Barat, pernah tinggal di Muara Bungo SD, Jambi, pernah tinggal di Duri, Pekanbaru, pernah tinggal di Lampung, Metro, Kota Gajah, lalu di Bekasi dan Jakarta. Pindah-pindah ya, sekolahnya pun pindah-pindah. Oke, saya ada punya satu apa slide profil saya ya, profil saya. Oke, saya dengan Putra Chandra Buana, ya 30 tahun membersamai internet. Pertama kali saya kenal internet itu setelah 1 tahun saya merantau ke Jakarta. Saya lulus sekolah SEMEA itu tahun 91. 91 saya lulus sekolah, 92 saya sudah mengenal yang namanya internet. Waktu itu koneksinya masih pakai koneksi luar ya, karena kebetulan saya mendapat magang ya di perusahaan ini di British Council ya, tempat orang-orang yang pingin sekolah keluar ya, di British Council. Ini lumayan lama, 92 sampai 96. Pada 92 sampai 96 ini ya, karena saya magang itu seminggu cuma 2 kali, saya juga kerja di pabrik. Saya juga kerja di pabrik, lalu juga saya juga apa namanya? Saya juga jualan, jualan ya. Saya juga jualan, bayangin. Maintenance komputer, saya kerja di pabrik, saya juga jualan. Lalu saya juga kursus dan di tahun saya kan dari 91 itu ada berapa tahun itu saya nggak kuliah, terus saya juga kuliah 96 tuh posisi kuliah gitu ya. Nah ini teman-teman bayangkan padatnya pada saat itu jadwalnya saya ya, jadwalnya saya. Jadi nggak ada peluang untuk main, nggak ada peluang untuk main ya. Nah tahun 95 sampai 99 ya, selain saya dagang, saya jualan celana jeans waktu itu, saya juga jual beli komputer dan servis ya. Jual beli komputer dan servis, saya beli di pos kota, saya beli di pos kota, saya benahi sedikit, lalu saya jual di pos kota lagi. Saya buka servis juga dengan kemampuan autodidak semuanya, ya teman-teman ya, dengan kemampuan autodidak. Saya kuliahnya di manajemen, bukan di komputer, oke ya.
Nah, tahun 99 saya mulai bekerja di perusahaan provider internet. Sebenarnya dari tahun 95, cuman 95 ini bolak-balik aja kayak magang gitulah gitu ya. Nah, 99 saya mulai menetap, saya menjadi admin sebuah website jagajaga.com. Ya, bayangin teman-teman dulu ya, saya gajinya sangat rendah sekali waktu menjadi admin ini. Sangat rendah sekali di bawah cleaning service padahal staff ya, padahal staff. Tapi penghasilan saya waktu itu mungkin 10 sampai 20 kali lipat gaji saya. Karena penghasilan saya dari bisnis ya, teman-teman ya. Kenapa saya masih mau bekerja? Karena saya lihat ilmu dunia internet ini ke depan itu akan sangat-sangat apa namanya, sangat-sangat menjanjikan. Ya, di tahun 99 ini saya pivot dari keilmuan saya tarik-tarik kabel, jaringan, ya, saya berkenalan sama seseorang namanya Pak Riki ya, itu dia mantan leader, posisinya tinggi banget di MLM namanya MW. Lalu dia menjadi GM saya. Dia bilang seperti ini ke saya, ke depan ini bisnis konten sangat luar biasa ya. Nah, bisnis konten pada saat itu, yang disebut bisnis konten itu kayak SEO sekarang, kayak Facebook sekarang ya, kayak Facebook sekarang, kayak TikTok sekarang itu bisnis konten kita sebut waktu zaman itu ya. Kayak YouTube sekarang itu kita sebut bisnis konten ya. Nah, pada saat itu bisnis konten itu sama teman-teman satu kantor saya itu tidak dihargai. Apaan ini? Buang-buang duit. Ya karena memang pengguna internet kan masih sedikit ya. Pengguna internet masih sedikit. Ini hanya buat value add, nilai tambah dari sebuah perusahaan provider internet, koneksi internet waktu itu. Iya, nah di tahun 99 ini saya diajak berpikir benar-benar jangka panjang sampai dia jangka panjang banget ya, mengonsep kita di tahun itu ya, di tahun itu kita mengonsep dan alhamdulillah apa-apa yang kita konsep di tahun itu bersama bos saya dan rekan-rekan saya itu kejadian semua, semua kejadian. Tahun itu kita sudah bicarakan tentang sosial seperti sosial media sekarang. Tahun itu kita sudah membicarakan tentang marketplace, iklan baris. Tahun itu juga kita sudah membicarakan tentang streaming, kita sebut streaming waktu itu. Dan tahun itu semua ada beberapa yang sudah kita konsepin, bahkan yang sudah kita bikin programnya ditolak semua sama kantor. Ditolak semua sama kantor karena apa, ngabis-ngabisin duit ya, ngabis-ngabisin duit karena memang yang nonton yang melihat itu masih sedikit. Dan di tahun itu pun sampai tahun 2003 banyak sekali bisnis-bisnis konten yang bertumbangan muncul dengan modal besar tapi bertumbangan kayak Astaga.com, Satunet, Satu Lelaki, bahkan ada yang bikin toko online kayak Liposhop dan lain-lain itu berguguran semua karena memang pengguna internetnya masih sedikit ya. Nah, tahun 99 kita bikin mesin pencari dunia internet ya. Lalu tahun 2001 website Taman Mini ya, membuat portal Piala Dunia. Nah, ini akal-akalan saya ini ya, membuat portal Piala Dunia ya. Waktu itu Piala Dunia itu siang. Saya hobi nonton bola, saya hobi bola gitu kan. Gimana caranya agar bisa nonton bola siang-siang? Saya ajukan ke bos saya di waktu itu bulan apa ya? Bulan 3. Ini Detikcom aja punya portal Piala Dunia. Ini punya masa kita provider yang membernya itu udah banyak banget, yang udah puluhan ribu. Masa nggak punya? Kata bos, kamu mau mengerjakannya mau gitu kan? Akhirnya kita bikin portal Piala Dunia ya. Sampai bulan 6 ya, dari bulan 3 sampai bulan 6 sampai bulan 7 itu saya ngurusin tentang bola semua gitu ya teman-teman ya. Orang-orang kerja saya nonton bola. Nah pada saat itu pertandingan selesai itu video streamingnya itu juga kita bikin. Kalau sekarang kan YouTube-nya langsung ada gitu kan. Nah dulu kita bikin namanya Real Player. Jadi kaset beta itu kita rekam ke ini, kita rekam eh, ke PC ya, di situ kita bikinin videonya lalu kita posting di eh, web, bisa di play di Real Player. Nah lalu wallpapernya, gambar-gambar kejadian-kejadian lucunya dan lain-lain itu semua kita buat ya, itu saya yang ngerjain semua. Tahun 2001 sebenarnya ini ada juga nih yang terlewatkan dari profil. Saya bersama tim kita membuka game server pertama di Indonesia ya, kebetulan saya adminnya juga.
itu game server Counter Strike, StarCraft, Diablo, ya. Game server pertama di Indonesia kita juga. Ya. Waktu saya bekerja di perusahaan itu tahun 2004, saya mengundurkan diri dari perusahaan tersebut karena saya pingin bisnis, pingin punya usaha sendiri di bidang digital, ya. Waktu sebelumnya, ya, sebelum ini saya kan masih jualan pakaian, jualan ini dan lain-lain, Mbak, jual. Nah, tahun 2004 saya buka usaha, ya. Namanya tahun itu, nama CV saya itu Utama Kreatif, ya. Utama Kreatif tahun 2013, ya. Saya punya tiga, tiga CV waktu itu. Saya gabungkan di tahun 2011, saya gabungkan 2011 kalau nggak salah, itu saya ganti dengan Moro Sakato. Ganti dengan Moro Sakato, saya satukan, ya, pusing banyak-banyak ngurusin, saya satukan, ya, saya satukan. Nah, lalu di tahun 2000 awal pandemi kita buatlah Titik Terang Kreatif, ya. Jadi Titik Terang Kreatif ada, Moro Sakato juga ada, ya. Nah, juga di sini kita membuat website PLN. Kalau teman-teman tahun-tahun 2001, 2002 sampai 2004, 2005 kalau ngecek listrik, ya, itu kita yang bikin dulu, ya. Kita yang bikin kalau ngecek trackingan Tiki JNE waktu masih gabung dulu itu kita yang bikin, ya. Lalu saya punya iklan baris, iklanmu, ya, iklanmu.com itu tahun 2002, 2004. Portal Nusa ADV seperti marketplace saat sekarang tahun 2007, ya. Website Unisma Bekasi, Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian, ya. Lalu Asosiasi DPRD seluruh Indonesia, ya. Lalu juga Diklat Kunham kita bikin aplikasinya, softwarenya, ya. Software web base-nya juga Pangkalan Data Kemenpora kita bikin, ya. Aplikasi KCI Karya Cipta Indonesia 2008 kita bikin, ya. Ini tempat ngumpulnya para pencipta lagu. Web Simpek dan Simpot, Sistem Informasi Manajemen Potensi Daerah, ya. Sisinfo Intelligent ini kita kita juga yang bikin, Sistem Manajemen Mutu, MNC Land 2012, web portal Smesco, ya. Smesco ini induk, ya, apa, Kementerian Koperasi, ya. Salah satu bagian dari Kementerian Koperasi ini kita bikin nasionalnya, kita bikin marketplace nasionalnya sama yang buat internasionalnya. Pernah juga mengisi pelatihan redaksi Detikcom, ya. Itu 2 kali untuk redaksinya, lalu untuk leader dan programmernya, ya. Sampai sekarang alhamdulillah lebih dari 20.000 website, ya, kita kerjakan bersama tim. Ya, 2006 sampai sekarang aktif menekuni SEO, ya. 2014 pernah mengisi training SEO, ngiter-ngiter seluruh Indonesia, ya. Capek juga akhirnya kita hanya di lokasi aja kita ngajar gitu kan. 2015 sampai sekarang aktif bermain FB Ads, walaupun saya semenjak setelah selesai COVID nggak ada akun lagi, ya, masih aktif untuk merancang, ya, persiapan untuk FB Ads, tapi yang melakukannya karyawan, ya. Lalu mengelola pesantren bisnis 2016 sampai 2020 lah, ya, awal itu kita eh, tutup, ya, kita tutup karena pandemi. Lalu banyak lagi beberapa eh, produk-produk yang pernah saya tangani, ya. Nah, dari pengalaman ini, dari pengalaman 30 tahun membersamai internet, dan saya ya masih konsisten, ya, dan kita tidak bisa beralih kemana-mana. Tadi makanya saya bilang sustain, ya, kita nggak bisa beralih kemana-mana karena apa? Dari tahun 2004 sampai sekarang itu customer kita yang tahun-tahun ini atau tahun 2005 itu masih ada, ya, masih ada customer kita yang dari tahun-tahun awal itu sampai sekarang masih bekerja sama sama kita sudah hampir 20 tahun, ya. Ada yang tahun 2005, 2007, yang di atas 10 tahun itu banyak, ya. Apalagi yang baru-baru, ya, teman-teman, ya. Nah, di sini saya sebut sustain apa? Karena mereka itu semuanya itu setelah bergabung itu tidak tidak menghindar, tidak tidak berpaling gitu. Karena kan eh, digitalisasi itu terus, ya. Digitalisasi itu terus, ya. Nah, jadi ada juga sih beberapa yang keluar, tapi kebanyakan mereka yang paham banget, bahwa mau nggak mau kita harus online, mau nggak mau ini mereka tetap bertahan, ya, ini.
Nah, ini perkenalan dari saya, perkenalan dari saya. Nah, lalu apa yang kami tawarkan kepada teman-temannya? Kami tawarkan program kepada teman-teman itu namanya ternak page. Kenapa page harus diternak? Kenapa sih kita harus ambil bikin program ini? Emang apa keuntungan sebesar apa sih peluangnya? Ya, kalau kita lihat dari testimoni-testimoni di sini, ini testimoni kami ya teman-teman ya. Kita ambil sebagian ya. Ini semua mereka ini kan memakai jasa ya. Mereka memakai jasa kami ya. Mereka memakai jasa kami. Ini ada yang bayar 2 juta, ada yang bayar 3 juta, ada yang bayar 10 juta ya. Mereka mau mengeluarkan uang untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan prospek. Mereka mau mengeluarkan uang, bikin website, lalu websitenya agar bisa berada ditemukan di Google. Mau mengeluarkan uang untuk itu. Testimoninya banyak banget ya teman-teman ya. Nah ini. Artinya ini peluang sangat besar sekali. Semua orang bergerak ke arah digital, persaingan makin sengit. Untuk pemain-pemain baru itu mereka agak kesulitan. Pemain-pemain baru, bukan pemain baru, pemain-pemain lama yang yang ngaku yang gaptek, ya pemain lama yang gaptek dan belajar pun mereka bingung gitu. Ini mereka sangat-sangat kesulitan dan jumlahnya itu besar banget teman-teman. Jumlahnya itu besar banget. Mungkin dari seluruh pengusaha di Indonesia, ya, seluruh pedagang di Indonesia yang tidak gaptek itu masih di bawah 10%. Yang ngerti digital itu masih di bawah 10% ya. Selebihnya itu 90% mereka itu kesulitan. Dan kalau mereka dan jika mereka saat ke depan ya tidak tidak apa namanya tidak mempunyai solusi, maka ya tutuplah usaha mereka. Kenapa? Mau coba hire karyawan itu nggak ngerti mulainya dari mana. Belajar ketika ketika sudah belajar ketemunya hal-hal yang memang mereka nggak ngerti, nggak dibina, nggak dimentorin. Ketika mereka mau dapat gaji karyawan, ya mereka memiliki uang untuk menggaji karyawan, ya, tapi nggak ngerti mulainya dari mana. Mau gaji manajer digital gitu kan, gajinya gede, manajernya aja udah berapa, karyawannya sudah berapa, pakai jasa mahal, ya, pakai jasa mahal, lalu setelah itu banyak yang nggak jelas juga gitu ya teman-teman ya. Apalagi jasa-jasa yang beredar di luaran sana adalah kebanyakan jasa ads. Jasa ads yang setiap hari harus mengeluarkan uang. Ketika setiap hari mengeluarkan uang, dan tidak berhasil, boncos. Setelah itu nggak mau memulai lagi. Banyak-banyak sekali ya, banyak sekali sehingga membuat para pengusaha-pengusaha itu ya yang jumlahnya mungkin banyak banget ya. Ini kebingungan, saya harus ngapain gitu kan. Gimana caranya saya untuk bertahan hidup? Gimana caranya usaha saya bisa eksis ya. Apalagi kompetitor semakin lama semakin bertambah. Ya, apalagi kompetitor semakin hari semakin bertambah, ya. Bagi bagi pasarnya itu semakin tinggi, ya. Bisa jadi di beberapa tahun ke depan yang tidak bisa beradaptasi gulung tikar, yang nggak bisa beradaptasi udahlah tutup aja kita, yang nggak bisa beradaptasi apa namanya akan kalah sama mereka pemain-pemain baru yang masih masih muda, ya. Nah, ini saatnya peluang ini kita ambil, peluang ini kita ambil, makanya kita bikin program peternak page, ya. Kami ya, kami sudah tidak mungkin lagi bisa mengambil peluang ini. Kenapa kami tidak mungkin lagi bisa mengambil peluang ini? Banyak banget teman-teman ya. Banyak banget peluangnya dan kita apa namanya bingung untuk memilah-milih peluang ini jika kita lakukan sendiri, ya. Maka kami ajak teman-teman untuk apa? Kami ajak teman-teman, yuk ikutan program ini teman-teman menjadi bagian yang mau mengambil peluang ini. Oke ya.
Kita mulai slide yang tadi itu baru pembukaan aja. Mudah-mudahan dari pembukaan ini teman-teman bisa melihat ke depan bahwa memang banyak orang yang butuh. Memang banyak orang yang butuh digital, ya. Bahkan pemain baru aja, kadang orang lama ngelihat pemain baru, perasaan dia pemain baru deh. Tapi karena anaknya ngerti digital, cepet banget nyalip gitu ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah ini slide saya adalah karyawan punya bisnis. Karyawan tapi bos, jadi bos sebelum pensiun, karyawan punya karyawan, ya. Siswa punya bisnis, ya. Ibu rumah tangga punya bisnis, ya. Bisnis apa sih? Kok ngomongin bisnis terus? Bisnisnya adalah cikal bakal perusahaan marketing. Emang bisa, Pak? Kita bikin perusahaan marketing? Bisa, ya. Siapa target market kita? Mereka yang saya sebutkan tadi, ya. Oke. Nah, ini kok judulnya banyak banget. Sebenarnya yang kita bahas itu tahap satu, angle-nya kita banyakin. Ya, karena judulnya adalah kita itu membuka peluang usaha yang resikonya rendah. Resikonya rendah, cara mainnya mudah, waktu yang digunakan untuk menjalankan bisnis ini sangat bisa 30 menit minimal 1 hari, siapapun bisa melakukannya. Ya, oke. Bisa nggak sih? Ya bisa ya, karena waktunya minimal. Kalau nggak punya waktu 30 menit aja nggak punya, atau 1 jam nggak punya, ini nggak bisa ya. Tapi kalau mau meluangkan waktu, ya, mau meluangkan waktu untuk bisnis masa depannya 30 menit ya, dalam 1 hari, ini bisa. Ya. Kita tahu ya permasalahan ini ya. Saya yakin teman-teman di sini ada yang karyawan, ada yang nganggur mungkin, ada yang umur 40-an, ada yang was-was menjelang pensiun, ada yang perusahaannya lagi mangap-mangap gitu ya. Lagi mangap-mangap, hampir gulung tikar ya. Ada yang bekerja sudah puluhan tahun masih megang mesin jahit aja gitu ya. Ada yang kontraknya nggak jelas ya, ada yang kontraknya nggak jelas 3 bulan sekali itu kontrak lagi gitu kan. Nah, ini yang seperti ini teman-teman ya, membuat kita dalam bekerja itu was-was. Kenapa was-was gitu kan? Kebutuhan itu bertambah, sementara gajinya juga naiknya sedikit. Belum lagi kalau kita di PHK. Ketika kita di PHK, bisnisnya belum kebangun, belum ngebentuk bisnis, itu udah stresnya. Berantem sama keluarga, apa-apa marah, dan seterusnya. Ya, menjelang pensiun ya, yang duitnya habis temennya yang sudah pensiun, dia yang pusing, dia yang deg-degan menunggu pensiunnya. Apa yang harus saya lakukan ketika saya sudah pensiun nanti? Saya nggak mempunyai ilmu bisnis ya, saya nggak mempunyai ilmu bisnis ya. Apa yang saya lakukan ketika nanti saya di PHK ya, anak-anak saya udah mau masuk sekolah tapi penghasilan saya masih segitu-segitu aja, apa yang harus saya lakukan gitu ya. Wah, 1 bulan lagi kontraknya habis, apa yang harus saya lakukan ya. Nah teman-teman, sebenarnya kalau teman-teman nggak panik itu mikirnya sebenarnya mudah. Apa yang pertama yang harus kita lakukan ya, yang harus dilakukan oleh teman-teman yang saat ini nganggur, yang saat ini bekerja, tingkatkan kapasitas diri. Dengan cara apa? Dengan cara upgrade ilmu, nambah ilmu, ikut belajar, keluarkan uang untuk belajar, investasi leher ke atas, jangan investasi leher ke bawah. Tiap hari kulineran, habis duit juga ya. Nah, investasi leher ke atas itu modal yang nggak pernah habis. Itu yang pertama. Yang kedua, meningkatkan kapasitas diri adalah networknya ditambah. Yang biasanya nongkrongnya sama teman-teman di rumahnya, sama teman-teman satu kerjaan ya, networknya dirubah. Nongkrongnya atau ngumpulnya sama teman-teman pebisnis, sama teman-teman bisnis owner, jaringannya dirubah. Kalau saya dulu waktu tahun 90-an itu, ya, saya kan dari kampung ya, saya dari kampung sampai di Jakarta, yang saya cari adalah jaringan dulu. Gimana saya bisa ikut kursus ini, gimana saya bisa ikut latihan ini, gimana saya bisa ikut organisasi ini, nyari network saya dulu ya.
Seperti itu. Gimana caranya saya cuman dalam waktu 3 hari saya sudah bisa mengelilingi Jakarta dengan naik metro mini nggak berhenti-berhenti pada saat itu akhirnya kembali lagi sampai di Kemayoran. Nah, itu yang saya lakukan. Persiapan-persiapan itu dilakukan. Ya, networknya kita gini, kita cari network-network positif. Lalu berikutnya apa? Kita selalu berpikir investasi. Yang disebut investasi apa? Ya tadi itu. Investasi itu ya kita belajar itu investasi, ya. Bukan hanya ngeluarin uang, bikin ini itu disuruh. Enggak, kita belajar itu investasi. Kita punya network network bagus, ya. Itu juga investasi, ya. Nah, ini yang harus teman-teman pikirkan ya. Wah, ini kalau kita sekarang ini kita tidak berpikir ke arah situ, apalagi sudah mendengarkan kabar gembira seperti ini dan kita tidak tergerak hati kita untuk bisa mengikuti program ini, berarti kita belum dapat hidayah ya. Masih ketutup, masih ketutup tabir ya, masih ketutup tabir. Belum dapat hidayah untuk bisa memahami ya seperti apa pergerakan perilaku ekonomi di kemudian hari ya. Oke, dari gambar-gambar di atas itu tidak ada masalah dengan pekerjaan Anda. Pekerjaan Anda harus tetap Anda pertahankan. Jangan sampai mendengarkan berita gembira ini ya, teman-teman itu langsung pingin resign itu nggak boleh, ya, ya itu nggak boleh. Yang harus dilakukan adalah yang harus dilakukan oleh teman-teman adalah tetaplah bekerja, tapi sambil membangun bisnis. Nah, bisnis yang bisa dibangun itu jangan sampai mengganggu pekerjaan Anda. Bisnis yang akan dibangun itu jangan sampai mengganggu tabungan teman-teman. Bisnis yang akan dibangun jangan sampai mengganggu uang dapurnya istri, ya. Nah, seperti itu ya. Ada juga kita saking semangatnya masih kerja, buka tabungan, buka bisnis A, bisnis jualan minuman kekinian gitu kan, ngeluarin modal sekian belas juta, mungkin sekian puluh juta, 3 bulan tutup, ya. Apalagi kita nggak mempunyai basic bisnis, apalagi kita nggak dapat orang yang kompeten atau orang yang amanah, ya, itu ya. Jadi bisnis yang memang tidak mengganggu semuanya, tidak mengganggu semuanya ya, secara mutlak gitu. Apa itu? Ya digital teman-teman ya, digital. Bisa nggak sih orang main digital kayak bisa Amazon itu dulu digital murni. Ya, Google sebelum gede itu biasa saja. Facebook sebelum gede itu biasa saja. Nggak ada alasan untuk mengatakan kita nggak bisa. Ya, nggak ada alasan. Oh, dia dulu dia kan tinggalnya di Amerika, bukan di tempat kita. Dia kan zaman dulu sebelum ini, gitu kan? Nggak ada alasan. Yang penting ketika kita sudah mulai memikirkan itu jalannya akan kelihatan. Ya, kecuali kalau kita tidak memikirkan itu, ya, nanti akan mengalir teman-teman ya. Oke. Nah, apalagi seperti ini ya. Awalnya mesra suami istri. Nah, karena kebutuhannya dengan gajinya masih nutup. Pas anak pertama masih kecil, masih nutup lah gitu. Muncul anak kedua, masih nutup. Pas sudah sekolah baru dicemberutin istri terus. Ya, teman-teman ya. Seperti itu. Dan ini nyata, dan ini nyata. Dan kita sebagai baik ibu-ibu atau bapak-bapak atau yang masih nganggur, yang masih jomblo, ini harus dipikirkan ini ya, harus dipikirkan ini. Demi untuk siapa ya? Untuk kita juga ya. Oke ya, karena permasalahan-permasalahan di atas ya kami mengajak Anda untuk berbisnis apa? Untuk berbisnis digital cuan jangka panjang. Kita ngomongin jangka panjang teman-teman ya. Kita berbicara jangka panjang. Apa itu ternak page? Ternak page ya. Ternak page itu apa sih? Ya ternak page itu ini ya teman-teman ya. Satu website banyak produk. Kalau yang kita lihat di sini mereka beli satu-satu website, mereka satu-satu website. Kalau misalkan satu website 500.000 ya, lima 500.000 mereka beli 10, 20, 30, gede banget modalnya teman-teman ya, gede banget modalnya. Tapi di sini ya kita satu website banyak produk. Seperti apa sih bentuknya satu website banyak produk itu? Saya ingin tahu gitu ya. Nah, saya kasih lihat.
salah satu ini ya, salah satu WA-an ya, WA dari salah satu ini. Nah, oke, saya buka dulu WA-nya. Ini salah satu peternak ya, yang dia mengelola. Assalamualaikum Mas, saya sering lihat halaman web Antum di Google. Ya di Google ya, cari beberapa keyword. Ya, boleh cerita dong ya. Saya ketemu website dia di Google, saya tanya, boleh cerita dong? Saya bilang gitu kan. Alhamdulillah Pak Putra, saya sering mengikuti Zoom Pak Putra dan sering nonton panduan video-videonya dan langsung praktek di website WSP. WSP ini platform yang kita punya ya. Alhamdulillah luar biasa berkali-kali closing dari website. Berkali-kali closing dari website teman-teman ya. Terus saya tanyakan di sini apa yang dan produknya apa saja ya. Dia jawab sini, banyak produk Pak yang dijual. Awalnya sih iseng ya, posting produk plafon PVC, CCTV, jasa bor, jasa bordir, seragam, baju, baju anak TK, TPA, batu nisan dan lain-lain. Alhamdulillah akhirnya jadi pendapatan terus-menerus. Artinya ini menjadi pendapatan rutinnya ya. Lalu setelah itu saya tanya juga, saya cek juga umroh sering muncul ya. Dia katanya belum dioptimasi tapi sudah muncul juga. Lalu saya juga belikan web kosongan buat kakak ipar dan dibimbing cara upload dan optimasinya dan alhamdulillah closing juga. Jadi kita mempunyai ilmu ya. Kita mempunyai ilmu yang namanya ternak page yang mempunyai ilmu SEO. Ini bukan hanya untuk diri kita aja. Kita bisa bantu saudara, kita bisa bantu orang tua, kita bisa bantu mertua, kita bisa bantu ipar ya, kita bisa bantu sahabat-sahabat kita. Dan ini sudah dipraktekin juga di teman-teman circle saya ya. Orang tuanya dibikinin bisnis hanya modal ilmu ya, beli satu website dioptimasi, naik websitenya, orang tuanya tinggal cari vendor. Mertuanya punya bisnis snack box, dibikinin dioptimasi, mertuanya juga dapat jalan. Adik iparnya eh, habis nikah nganggur gitu ya, nganggur, pulang kampung ke Boyolali ya, dibikinin bisnis jualan apa, jualan kaligrafi, berhasil. Teman-temannya yang ada di sekelilingnya ya dibikinin bisnis juga sama dia, berhasil ya. Yang tinggal di Pekalongan dari guru pesantren gitu ya, akhirnya sekarang menjadi bos konveksi ya, dengan omset satu tahun itu 10 miliar, sampai di ini ya, sampai diliput oleh beberapa koran. Bisa dengan ilmu ya. Perlu modal gede nggak? Ya enggak ya. Oke. Eh, Nih ya, jadi kita ternak page ya. Nah, seperti apa sih modelnya ya? Seperti apa sih modelnya ya? Ini saya ada performanya, saya buka salah satu websitenya. Eh, Lancar. Ini ini namanya Google Console ya, punyanya Google ya, punyanya Google. Saya cek lancar usaha.my.id. Dia banyak punya mau ini ya, punya webnya ya. Kita lihat di sini. Ini dari awal dari gaptek sampai akhirnya menjadi pemasukan harian. Kita cek aja ini ya. Ini ada yang nyari. Sorry, salah. Lancar lancar usaha.my.id. Oke. Ini ya. Ada yang nyari ya, Akikah Indramayu ya, dia sudah mendapatkan klik ya, kemungkinan mendapatkan lead juga. Lead itu prospek ya, jasa batu nisan terdekat, produk pesantren untuk anak SD di Cirebon, Akikah Majalengka ya, lalu Akikah Kuningan, harga batu nisan, kejar paket C, harga pagar pagar cutting laser ya, kejar paket C Semarang gitu ya. Ini kita di dekat rumah kita biasanya ada kan kejar paket C gitu kan. Ini dioptimasiin ya, dioptimasiin sama dia ya. Nah, kenapa sih harus banyak produk? Kenapa nggak satu produk saja gitu ya? Karena banyak produk dengan kita punya satu website isinya satu produk, dengan kita punya satu website isinya banyak produk, itu lebih mudah mengoptimasi banyak produk dibandingkan satu produk ya. Jadi teman-teman ya,
Terus kenapa sih harus banyak produk? Karena kalau banyak produk potensinya pun besar, ya. Karena bisa jadi hari ini produk A yang kita mendapatkan lead, besok produk B, besoknya lagi produk C, besoknya lagi produk D gitu kan dan seterusnya. Nah, kalau satu produk ya, udah satu produk itu market size share-nya itu banyak banget, kompetitornya banyak banget lah. Terus juga bisa jadi ya, ya peluangnya semakin tidak terlalu besar lah ya. Tapi kalau kita banyak produk, ya kita banyak produk, peluang kita besar gitu ya, teman-teman. Nah, ini pasang wifi murah rumahan di Indramayu ada juga ya. Pelafon PVC murah Cirebon ya, jual batu nisan di Garut. Nih coba kita tes ya. Dia dapat info dari dia melalui telepon itu dia paling banyak pembelinya itu yang batu nisannya, paling banyak leadnya itu batu nisan ya teman-teman ya. Kita coba cek batu nisannya. Nanti teman-teman bisa lihat websitenya ya. Nama websitenya Lancar Usaha Nah ini ya di Garut. Dia kita searching aja beberapa kota di daerah Jawa itu dia ketemu di Google ya. Nah ini websitenya seperti ini ya. Ada nomor telepon pastinya gitu kan. Terus kita lihat isi websitenya banyak banget. Dia jualan apapun di sini ya. Dia ada jualan akikah, dia ada jualan jualan akikah dan hewan kurban gitu. Dia juga ada jualan mobil ya. Dia jualan mobil, sorry jualan mobil, sewa mobil ambulan, jual mobil ambulan juga gitu kan. Pendidikan juga ada ya, jasa juga ada ya. Semuanya dia posting. Toh modalnya hanya posting doang ya. Modal oh, ini nambahin lagi Mas ini ya, jasa SEO ya. Lancar dia tambahin lagi jasa SEO dia mainin lagi ya. Nah, ini teman-teman ya. Jadi emang benar-benar apa ya? Dimainkan semuanya agar peluangnya banyak sekali ya, peluangnya bisa banyak ya. Seperti itu ya, teman-teman ya. Kita lanjut page kita. Oke. Oke ya. Nah, sebelum kita menjelaskan tentang page itu apa, teman-teman, konsep kaya, konsep untuk menjadi kaya itu ya kita harus paham banget ya. Kita harus bisa membedakan yang disebut aset mana, yang disebut liability, yang disebut beban itu mana, ya. Aset itu ya, jika kita ini contoh saya kasih contoh, misalkan kita beli mobil. Mobil itu, mobil itu kita pakai untuk nge-grab atau kita sewain itu disebut aset. Ya, aset itu yang bisa mendatangkan sales, sales itu yang bisa mendatangkan profit. Nah, ini bisa menghasilkan ya, yang bisa menghasilkan profit dan yang bisa mendatangkan cash itu disebut aset. Itu disebut aset. Kalau kita nge-grab bisa mendatangkan sales nggak? Bisa gitu kan? Bisa mendatangkan profit nggak? Bisa. Bisa mendatangkan cash nggak? Belum tentu bisa. Kenapa? Kalau kita habis nge-grab, kita habis itu kita pengeluarannya ya ambur-amburan juga yang nggak menjadi cash, ya habis cashnya gitu ya. Nah, jadi ada aturan untuk aset ini juga ya. Tapi intinya kita membeli sesuatu itu ya, apakah ini untuk beban, apa menjadi beban, apakah ini menjadi aset. Kalau menjadi aset dia bisa menghasilkan. Saya punya teman, rumahnya bagus, kaya lah kelihatan, tapi buat makan aja susah. Apakah itu rumahnya disebut aset? Enggak, dijual pun rumahnya susah, ya. Nah, gitu ya, teman-teman ya. Jadi harus bisa ngebedain ya. Lalu liabilitas itu seperti apa ya beban? Kita beli mobil. Mobil itu enggak menghasilkan, cuman buat gaya-gayaan. Cuman buat gaya-gayaan. Nah, ini bisa menjadi beban pengeluaran buat kita terus. Ya, kayak rumah tadi bisa nggak menjadi beban nih? Bisa. Pengeluaran rumah gede tapi nggak ini ya, bayar listriknya, bayar iuran ini, bayar dan lain-lain itu sementara pemasukan nggak ada. Nah, gimana agar rumah yang tadi bisa menjadi aset ya? Gimana agar rumah tadi bisa menjadi aset ya teman-teman? Kos-kosin, kontrakin atau dibikin kamar ya dikos-kosin atau disewakan lah itu bisa menjadi aset ya. Nah, ternak page ini aset atau apa? Ternak page yang seperti ini ya, yang seperti website Lancar Usaha yang punya Mas Ammar ini saya rasa ya
Dijual 10 juta dia nggak mau, dijual 20 juta dia nggak mau, dijual 30 juta nggak mau. Ada lagi satu satu website kemarin ya, padahal dia dia beli ke saya, dia apa namanya nyewa beli ke saya gitu kan, itu hanya 600.000 1 tahun perpanjangan website saja. Tapi pas saya tawar 20 juta nggak mau dia jual. Saya tawar 20 juta nggak mau dia jual. Ini ada testimoninya ya, ada testimoninya teman-teman ya. Saya ingin memperjelas bahwa ini saya mengajak teman-teman untuk membangun aset ya. Testimoninya sebentar, yang umroh kalau nggak salah ya. Testimoni digital umroh. Oke, mana ya? Ini ya, testimoni digital umroh. Mana nih? Ini Hardi Klasik, teman-teman tahu ya, Hardi Klasik. Lalu saya cari testimoni digital umroh Kepong Pasar. Nah ini ya. Eh, nah ini ya. Ini yang punya ini ya. Saya tawarkan dia untuk nambah web kurang 100 lagi ya. Lalu dengan begini aja hasil sudah banyak Pak, sudah melimpah Pak. Alhamdulillah. Oke deh kalau gitu kirain mau menguasai umroh Jakarta. Baru kemarin DP Haji Plus ratusan juta. Mobil nambah baru buat anak alhamdulillah sudah lebih dari cukup Pak ya gitu ya. Ini websitenya apa? Websitenya bentuknya cuma seperti ini teman-teman ya. Eh, umroh hemat. Nah, website bentuknya seperti ini, cuman setiap hari bisa ngelit banyak, bisa mendapatkan prospek banyak. Dan dia rata-rata kalau yang website ini, itu rata-rata di atas 30 sampai 50 per bulan jamaah. Setahun dia bisa bisa ratusan juta, bahkan M. Ya, ada lagi satu lagi yang jamaahnya di atas 100 bahkan 150 lebih. Pernah mencapai lebih dari 200. Ya. Nah, ini aset bagi dia. Nah, saking asetnya nih bagi si umroh hemat ini, dia mengikuti program kita, ya belajar pakai platform kita. Dia apa namanya mengoptimasi ya, salah satu teknik kita mengoptimasi keyword tahun 2032 udah dibikin dari tahun 2016 yang lalu, ya. Paket umroh ya Januari misalkan 2032 ini ya. Dia muncul halaman pertama tahun 2032. Nah, ini konsepnya ya. Membangun aset jangka panjang, teman-teman ya. Bangun aset jangka panjang. Oke ya, sudah itu ya. Kita langsung masuk ke sini ya, bisnis masa depan. Ya, kita sebut tadi ternak page itu adalah bisnis masa depan. Ya, kita sudah lihat tadi website itu yang akan teman-teman pelajari ya. Bagaimana teman-teman bisa mempunyai website yang isinya banyak seperti ini, lalu bentuknya sederhana tapi cuannya luar biasa, ya. Cuan tidak mengenal bentuk ya teman-teman ya. Yang penting dapat traffic, dapat lead. Nah, nanti kita akan ngajarin bagaimana website teman-teman bisa menguasai. Selain dapat dari bagi hasil, teman-teman juga dapat dari sewa, atau teman-teman banyak banget revenue-nya yang bisa menjadi pundi-pundi untuk teman-teman dalam waktu jangka panjang. Ya, oke, bisnis masa depan, pasif dan masif income. Nah, program SEO ternak page ya, mungkin ada di antara teman-teman yang belum tahu yang SEO itu apa ya. Ini saya jelaskan. SEO adalah Search Engine Optimization ya, yaitu cara agar website website atau halaman website ya bisa ditemukan di Google, bisa halaman satu Google, bisa halaman dua Google ketika orang nyari itu ada ilmunya ya. Ilmu yang mempelajari tentang bagaimana mengoptimalkan website kita agar bisa ditemukan di Google. Namanya SEO. Kalau belajar khusus untuk SEO itu mahal. Apalagi dibina, apalagi didampingi seperti ternak page ini mahal banget teman-teman bisa di atas 10 juta. Tapi kalau untuk belajar-belajar SEO doang mah murah gitu ya untuk belajar-belajar SEO doang, ngeblas-ngeblas ya, ikut apa itu murah 1 juta 2 juta bisa gitu kan. Ada yang bahkan ada yang ratusan ribu. Cuman kalau didampingi, apalagi disiapkan vendornya, apalagi dibantu posting, apalagi dibantu 90% daripada SEO-nya, ini hampir nggak ada ya teman-teman ya. Oke ya.
Nah, lalu ternak adalah dipelihara dan dirawat dari kecil menjadi besar dan setelah besar memberikan manfaat dan hasilnya biasa dalam jumlah banyak. Ya, jadi gini, ternak. Ternak itu kan kita kalau berpikir ternak nggak mungkin satu ya banyak gitu teman-teman ya. Lalu dan bisa besar dan bisa banyak gitu. Nah di sini kami mengajak teman-teman membuat sebuah website dan diternak dengan isinya Pak banyak vendor yang sudah kami siapkan plus vendor-vendor yang mungkin dari teman-teman semua itu nanti digedein. Goalnya teman-teman adalah 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian aku akan mempunyai marketplace sendiri yang isinya adalah para vendorku jumlahnya sekitar 500. Wah gitu ya. Bayangin teman-teman ya, orang kerjasama dengan kita jumlahnya ada 500, nggak usah banyak-banyak deh, 150 aja ya 150 aja itu kita sudah ini belum sudah disebut membangun perusahaan marketing nggak sudah ya kalau ada 150 perusahaan ada 150 perusahaan teman-teman ya yang dari mereka masing-masing perusahaan tersebut bisa menghasilkan bisa memberi omset ke kita bisa memberi profit ke kita misalkan rata-rata 1 juta dalam 1 tahun itu udah 150 juta kita dapat. Alhamdulillah ya teman-teman saya punya hampir 20.000 ya. Saya mempunyai hampir dari 20.000 yang bekerja sama dengan saya yang menggunakan apa namanya ternak web saya. Ternak web kalau teman-teman masih di awal itu masih main ternak page ya. Nanti setelah teman-teman jago di ternak page nanti main di ternak web saya. Ini di awal ternak page ya. Jadi ini besar. Page adalah halaman sebuah website yang berisikan informasi-informasi konten jualan. Jadi kalau kita klik seperti ini ya. Ini ini website nih. Kalau kita lihat secara keseluruhan, lalu kita masuk ke setiap halaman, ini disebut page ya. Ini disebut page ketika kita masuk ke dalam sebuah halaman, kita klik di dalam, ini disebut halaman. Jadi halamannya kayak gini yang kita ternak, ya teman-teman ya. Gimana caranya diajarin ya sama kita. Oke ya. Jadi SEO Ternak Page adalah sebuah program yang mengajarkan atau membimbing pasar ya para peserta agar bisa menciptakan banyak halaman produk ya, halaman produk atau halaman yang dijual pada website yang bisa ditemukan di Google. Latar belakang kita bikin ini tadi sudah saya sampaikan, saya ulangi lagi ya. Mudahnya mengoptimasi website dengan banyak produk yang berbeda-beda. Satu produk dengan banyak produk itu lebih mudah mengoptimasi naikin banyak produk dibandingkan satu produk. Artinya, udah banyak produk ini manfaatnya dan keuntungannya banyak banget terus lebih mudah lagi teman-teman ya dibandingkan yang satu produk ini ya. Karena satu produk ini kita berhadapan dengan banyak kompetitor ya. Kalau banyak produk ini ya satu produk itu kita berhadapan dengan banyak kompetitor tapi kita mempunyai satu peluang minimal. Nah, kalau kita mempunyai banyak produk, kita mempunyai banyak peluang. Sederhananya begitu, ya. Kompetitor setiap saat bertambah. Artinya market share satu produk semakin banyak diperebutkan. Peluang semakin kecil, resiko terdisrupt besar. Misalkan gini, bisnis saya saat ini akikah. Lalu setelah beberapa tahun yang lalu bisnis saya juga akikah. Dan saya merasakan bahwa dulu itu lebih enak ya jualannya karena kompetitornya di online itu masih sedikit. Tapi sekarang itu sudah semakin banyak. Bagi-baginya semakin banyak. Bahkan kita hampir yang biasanya kita setiap hari bisa closing, ini seminggu sekali. Bayangkan di 2 tahun kemudian, bayangkan 5 tahun kemudian, teman-teman ya. 5 tahun kemudian ini risiko sangat tinggi sekali kalau kita bermain satu produk, kalau kita ambil posisi itu. Kecuali kalau kita memang siap fight, ya, siap inovasi-inovasi untuk memenangkan persaingan, gitu kan. Siap mental juga untuk berkompetisi, itu ya eh, boleh teman-teman bermain di satu produk. Ya, risiko terdistrap itu sangat besar sekali. Risiko terdistrap itu sangat besar sekali. Bisa-bisa kita gulung tikar di tahun berikutnya. Nah, makanya kita mainkan banyak, ya. Ingin mempunyai banyak network vendor dan network digital marketer. Latar belakangnya kita bikin ini, saya ingin punya banyak saudara, ya. Siapa digital marketer kayak teman-teman? Saya ingin mendapatkan banyak jaringan. Seperti siapa?
Seperti teman-teman, saya ingin mendapatkan banyak saudara, banyak jaringan siapa para vendor, para business owner. Ini latar belakang kita bikin tentang page ini. Nah, potensi lead dan closing bisa setiap hari karena banyak jenis produk di satu website. Kalau kita nungguin satu produk aja ya, potensi closingnya ya nungguin gitu ya, satu aja. Tapi kalau banyak bebas, nggak closing ini ya ini gitu kan, nggak closing ini ya ini bisa bergantian ya. Modal awal sangat kecil, ya. Modal awal sangat kecil. Bisnis jangka panjang sebagai split test bisnis. Jadi bisnis ini jangka panjang. Nah, karena bisnis ini jangka panjang, teman-teman, maka produk-produk vendor yang kita cari itu adalah vendor-vendor atau produk-produk yang jangka panjang, bukan produk-produk tren. Produk jangka panjang seperti apa? Jasa. Itu jasa servis AC dari 10 tahun yang lalu sampai sekarang masih ada dan mungkin sampai seterusnya masih ada. Jasa sumur bor, jasa pengiriman, ya. Lalu jualan genset, jualan snack box, jualan catering, ya. Nah, ini produk-produk jangka panjang. Nih, kita bisa mikirkan sendiri. Kira-kira skincare jangka panjang nggak? Kalau manfaatnya itu jangka panjang, kalau brandnya enggak, ya. Kecuali kalau kita mau seperti Wardah. Susah ya kita untuk menjadikan skincare-nya itu seperti Wardah ya. Dia memang udah besar, udah nah sementara ya skincare itu kalau kita mau main jangka panjang nggak jangka panjang ya. Untuk apa? Untuk kata kunci penghilang flek hitam, untuk glowing dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi produk jangka panjang lagi, lalu setelah itu sebagai split test bisnis. Bayangin teman-teman ya kalau Shopee, Tokopedia, marketplace yang lain kalau mau buka bisnis gampang nggak? Gampang karena dia tahu pasar yang produk yang bagus dijual apa. Kenapa dia bisa tahu? Karena dia punya data. Nanti kita sama seperti itu ya. Sama seperti itu. Kita punya data seperti ini. Wah, ini sepertinya plafon PVC di Cirebon ini kita udah naik nih ya. 97 yang nyari. Udahlah saya main plafon PVC aja lah. Bikin bisnis ya. Selain kita membuka perusahaan perusahaan marketing ya, selain kita membuka perusahaan marketing ya, kita juga menjadi vendornya sendiri untuk perusahaan kita. Terus kita ketika membuka bisnis tersebut, kita nggak kesulitan lagi karena pasarnya sudah tahu. Seperti, oh ternyata pasang WiFi di Cirebon kita ada 39 pencari ini ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Wah harga batu nisan satuan ya 1453. Kita cek lagi di sini gitu kan harga batu nisan satuan. Diklik gitu kan. Nah, hmm, misalkan kita tuh ada Shopee, Tokopedia, apa. Tapi kalau orang lihat harga batu nisan nggak mungkin umum ya. Mereka tambahkan nama kotanya ya Cirebon misalkan ya. Cirebon ya. Ada Tokopedia, Shopee, Directory, nah, lancar usaha masuk juga dia. Ya teman-teman kita tambah Garut gitu kan akhirnya bisnis batu nisan dia seriusin. Gimana cara dia menyeriuskan? Setelah dia melihat data, dia ke dia apa dia tur ke berbagai kota. Turnya apa? Turnya nyari tukang pebisnis batu nisan, atau dia teleponin di internet, dia dia teleponin Google Map. Halo, Anda jual batu nisan ya, saya jadi marketingnya boleh nggak? Nanti kalau ada order saya lempar order boleh gitu kan. Udah masuk kita udah dapat data. Lalu telepon lagi yang di daerah lain boleh. Akhirnya kita bisa jualan batu nisan seluruh Indonesia. Ada nggak yang melakukan ini? Saya ada punya beberapa teman yang melakukan hal yang seperti ini. Dia bisa jualan seluruh Indonesia tapi dia nggak punya toko. Hanya kenalan lewat handphone saja. Ada yang jual bunga juga seperti itu. Ada yang jualan apa namanya jasa-jasa jasa-jasa yang ada di kota tersebut, tapi dia tidak pernah ke kota itu aja dia nggak pernah. Ketika ada orderan kerja rekannya yang di situ, yang dia kerjasama ketemu aja nggak pernah itu dia lempar order. Pak, itu nanti kalau lempar order seperti itu beneran nggak sih dia? Udah kita lillahi ta'ala aja ya, kita lempar order kalau seandainya dia mau ngebohongin kita itu urusannya sama Tuhannya. Urusan kita udah sampai seperti itu ya, memaksimalkan rezeki kita. Ya, nah, nanti pelan-pelan karena kita ada experience, oh ini begini apa yang harus kita lakukan, kita perbaiki dan menjadilah perusahaan marketing ya, teman-teman ya. Oke, latar belakangnya sudah jelas ya, apa tujuannya?
tujuan utama program ini ya dari SEO Ternak Page ini membangun diri, membangun keluarga, membangun agama dan bangsa. Apabila diri kita sudah kita bangun, kapasitas kita udah kita naikkan, jaringan kita udah keren banget, positif semua, dan itu keluarga kita akan ikut kena imbasnya. Agama kita, bangsa kita ya di sini dalam satu tarikan nafas ini bahasa di komunitas saya ini ya. Jadi ketika kita melakukan sesuatu jangan mikirin diri sendiri, harus satu satu kesatuan seperti ini ya. Satu kesatuan seperti ini sehingga ketika kita bergerak semuanya ikut bergerak ya. Oke, apa manfaat terbesar yang bisa didapatkan oleh para peserta? Teman-teman misalkan bergabung nih ya, apa manfaatnya? Yang pertama teman-teman dapat ilmu. Ya, ilmu ya sudah pasti itu. Ilmu adalah modal yang tidak pernah habis. Kita di PHK punya ilmu, apalagi ilmu kita itu benar-benar lagi tren sekarang dan sampai seterusnya. Itu untuk nyari pekerjaannya mudah banget ya, gampang karena banyak orang yang membutuhkan ya. Lalu berikutnya adalah network vendor. Kita siapkan vendor ya 30 sampai 50 bahkan 100 vendor. Yang vendor ini nanti akan menghubungi para teman-teman peternak ya, atau teman-teman peternak bisa menghubungi mereka. Oke, apa sih keuntungannya? Kita dulu, ya saya dulu ya waktu kerja, ya waktu awal-awal kerja, ketemu bos kayaknya udah keren banget, bisa bisa apa? Bisa salaman sama bos ya, itu udah keren banget, ya. Udah bisa kenalan sama pemilik pabrik itu sudah keren banget, ya. Ya, kalau sekarang sudah biasa aja karena para vendor, pemilik pabrik, ya bahkan artis itu udah jadi temen. Dapat dari mana ya? Dapat dari belajar-belajar seperti ini ya. Bayangin teman-teman karyawan biasa tahu-tahu kenal kenal sama pemilik pabrik. Keren nggak? Keren. Ya, keren. Nah, ini vendornya ada sekitar 100 berarti kita punya kenalan pengusaha yang udah lebih dulu dari kita mungkin gitu ya. Karena kita pun akan jadi pengusaha juga, jadi ikut gabung sama mereka. Dan kita dibutuhkan oleh mereka. Untuk apa? Untuk mendatangkan prospek. Ya. Network vendor, network digital marketer. Teman-teman ya kalau ikut peternak page ya, karena pesertanya itu dari Sabang sampai Merauke ada gitu ya. Ada yang dari Sulawesi, ada yang kemarin itu ada yang dari Papua juga, ada yang dari Aceh juga. Kita punya saudara, punya teman sama-sama seperjuangan, bisa kolaborasi nantinya gitu, lempar-lempar order dan seterusnya. Ya, ini salah satu cara untuk meningkatkan kapasitas diri ya, manfaat ya yang diberikan oleh ternak pitch untuk para peserta itu ini dapat bisnis jangka panjang, dapat bisnis jangka panjang. Semakin banyak persaingan nggak jadi masalah ya kan karena produk kita banyak, bisnis kita jangka panjang. Oke ya. Lalu split test bisnis yang tepat seperti tadi saya bilang ya kita untuk mau memilih misalkan saya mau jadi vendor kita tinggal milih aja oh ini bagus nih karena sudah ada trafficnya di kita udah kita tinggal kita tinggal bikin usaha yang memang pasarnya udah kelihatan ya bisa bantu bisnis keluarga ya bisalah gitu kan karena kita mempunyai ilmu SEO kita mempunyai ilmu digital teman-teman ya. Oke, apa saja materi pelatihan? Mindset bisnis, mindset digital. Mindset ini harus katam ini ya, harus dipahami banget. Kalau mindset ini nggak kena, ya mendengarkan cerita saya tadi aja nggak istilahnya nggak keresap di pikiran teman-teman, nggak terganggu emosinya, ya. Ini berarti mindsetnya belum dapet, ya. Mindsetnya belum dapet. Tapi kalau berpikir, oh iya juga ya, wah iya ya, iya ya, iya ya, berarti udah mulai dapat itu mindset bisnis dan mindset digitalnya. Lalu ilmu apa yang kita akan share itu riset produk nanti. Gimana sih nyari produk yang jangka panjang itu, ya. Lalu riset keyword, ya kita ajarin. Emang kira-kira orang nyari keyword apa aja ya? Lalu ilmu SEO kita ajarkan, lalu membangun bisnis long term kita ajarin juga teman-teman. Kita selalu menyebutkan membangun bisnis long term, jangka panjang ya. Artinya produknya pun produk jangka panjang. Ya, oke. Bagaimana cara cara dapat income tambahan dari hasil penjualan produk sendiri? Nah, kalau teman-teman bergabung di program Ternak Page kita, teman-teman bisa dapat income tambahan dari produk sendiri. Misalkan, saya punya bisnis akikah, lalu saya ikut Ternak Page.
Berarti kan di dalam website saya itu ada 50 produk yang diposting. Nah, salah satunya adalah produk akikahnya punya saya. Nah, nanti 49 atau 50 produk yang diposting ini, yang masing-masing terposting 100, itu akan dikasih backlink, akan mereferensikan satu produk kita, yaitu akikah. Dan akikahnya punya kita akan naik dan akan kuat di Google. Ya, jadi dapat penjualan dari produk sendiri. Lalu berikutnya adalah hasil penjualan dari produk vendor. Kalau ada orang yang nanya, Pak, saya mau order batu nisan ini gitu kan, di mana di Cirebon. Nah, kalau kita bisa apa namanya? Kita bisa mengclosingkan ya, kita bisa mengclosing ya kita closingin. Tapi kalau kita nggak bisa ya nanti kita lempar ke vendornya, Pak vendor, ini ada nama si ini, dia mau beli batu nisan. Nah, nanti vendor yang menghubungi, ya. Nah, nanti teman-teman antara vendor dengan para peserta peternak patch ini nanti itu saling menghubungi karena nomor peternak kita kasih ke vendor, nomor vendor kita kasih ke peternak, terus kita suruh teman-teman ini untuk berkomunikasi. Nah, keuntungannya nggak ada bagi hasil dengan kita. Ya, kita hanya memfasilitasi, ya tidak ada bagi hasil dengan kita, ya dibagi aja antara teman-teman peternak ya dengan si vendor ya teman-teman ya. Lalu apalagi sewa halaman ya, sewa halaman ini saya sudah lakukan ya. Sewa halaman, sewa website saya juga sudah lakukan. Saya menyewakan website ya. Ada yang 5 juta 1 tahun, ada yang 10 juta 1 tahun gitu ya. Tapi jumlahnya banyak teman-teman ya. Nah, Nah, sewa sewa website ini kan tadi saya sebut ternak page, lalu setelah itu ternak website. Nah, nanti teman-teman kuasai dulu ternak page ya hasil sewa halaman ini. Nanti setelah itu teman-teman baru ternak website. Kalau teman-teman ternak website di awal sekarang ini jangan modalnya gede ya. Satu website 500.000 sampai 1 juta. Kalau baru kita main 10 produk, udah berapa? Udah bisa 5 juta sampai 10 juta modalnya gede. Tapi kalau ternak ternak page itu modalnya masih kecil banget ya. Walaupun 10, 20, 100 produk kita masukin modalnya masih sama ya. Lalu dari mana? Dari hasil penjualan website ternak page ya. Oke. Ternak page apakah nama sama dengan makelar online? Ternak page adalah cikal bakal perusahaan marketing. Tadi sudah saya sampaikan, ternak page cikal bakal perusahaan marketing ya, bukan tidak hanya sekedar makelar, tapi dalam jangka waktu yang panjang ya. Emang berpikir membuat perusahaan marketing. Singapura aja nggak punya produk bisa kaya gitu kan? Oke ya, lalu ternak page adalah cikal bakal startup ya. Produk layanan yang dijual apa saja bisa diberikan contoh semua produk jasa, semua produk yang dicari di mesin pencari. Tadi saya sudah sebutkan ya. Berapa lama waktu dibutuhkan sampai kita bisa mendapatkan income pertama? Rata-rata di 2 bulan pertama jika melakukan job desk dengan terus-menerus itu udah mulai ya. Apa harus di maintain setiap hari seperti sosmed dan marketplace? Hanya di awal saja selama 3 bulan, selanjutnya hanya tinggal mengontrol saja. Beda teman-teman ya. Kalau sosmed, marketplace kita nggak login seminggu aja itu udah kelepek-kelepek ininya halamannya gitu, udah nyungsep, performansnya udah turun, nggak update status 1 hari aja itu berasa ya sudah turun gitu. Jadi harus kita ini ke strategi marketplace, strategi sosmed itu kita itu disuruh dibikin harus melakukan job desk ke platformnya mereka setiap hari. Secara tidak langsung kita adalah karyawannya mereka. Bayangkan tidak ada yang update status Facebook selama 1 bulan di Indonesia, maka Facebook di Indonesia akan gulung tikar ya. Kalau nggak ada yang update status apalagi ya itu mau status apa yang dibaca ya teman-teman. Nah, tapi karena dia menggerakkan dengan cara-caranya ya secara tidak langsung ya kita akhirnya mengupdate status Facebook seolah-olah kita yang sangat butuh sama Facebook tersebut, padahal Facebook juga butuh kita. Sama juga seperti marketplace ya. Nah, karena itu jangan kita kuat berani menjadi karyawannya Facebook, kita berani menjadi karyawannya marketplace, kita berani menjadi karyawannya TikTok, sementara website kita sendiri nggak kita kunjungi, nggak kita lakukan seperti TikTok, Facebook dan lain-lain. Kalau kita lakukan seperti kita memaintain sosmed ke website kita, itu cukup 3 bulan, setelah itu berikutnya panen terus ya.
diibaratkan bukan tumbuhan padi. Kalau padi kan 3 bulan dipotong, terus mulai dari nol. Kalau ini enggak, kayak tumbuhan pala, tumbuhan cekeh ya. Kita tanam, setelah dia panen akan panen terus-menerus gitu ya. Oke ya, lead berdatangan setiap hari karena banyak produk. Oke ya. Berapa rata-rata income yang bisa didapat dari program ini? Di tahun pertama tidak bisa ditentukan, tapi setelah memasuki tahun kedua biasanya per tahun bisa ratusan juta bahkan miliaran. Dari mana dapatnya ratusan juta? Nah, dari revenue-revenue yang saya sebut tadi. Dengan catatan teman-teman ngikutin arahan ya. Teman-teman apa namanya manut ya. Gelasnya dikosongkan dulu, jangan banyak mendebat gitu kan. Apalagi baru belajar, apalagi nggak pernah praktek, baru baca buku, baru belajar sekali, banyak mendebat. Ini buang jauh-jauh yang seperti itu ya. Oke ya. Apa apakah sudah ada yang berhasil dari program ini? Semua yang sukses di online, khususnya di mesin pencari, semuanya adalah ternak page. Seperti Amazon, Facebook, Tokopedia, dan lain-lain. Mereka melakukan hal yang biasa saja di awal ya, tapi karena dilakukan rutin, diseriusin, akhirnya menjadi besar. Ya, akhirnya menjadi besar ya. Untuk circle kami sudah banyak yang berhasil dan bahkan saat ini sudah ada yang menjadi miliarder ya. Banyak teman-teman ya yang mereka bertahan dan mereka mengikuti arahan dan konsisten dari beberapa tahun yang lalu sampai sekarang mereka konsisten itu biasanya berhasil. Yang tidak berhasil itu biasanya yang habis belajar nggak action. Yang tidak berhasil itu adalah kutu loncat. Gagal di sini baru sedikit pindah ke produk ini. Lalu pindah lagi ke produk ini, pindah ke produk ini, pindah ke produk ini. Disalah-salahin produknya, disalah-salahin ilmunya. Padahal dia sendiri yang belum siap mental. Dia sendiri yang tidak bisa mengikuti. Ya. Oke, buat yang gaptek, apakah bisa ikutan program ini? Dari pengalamannya, yang gaptek lebih cepat dari yang tidak gaptek. Kenapa? Yang gaptek itu masih polos, masih ngikutin aja ya, masih ngikutin. Kita suruh begini ya begini gitu kan, ya. Biasanya posting, inspeksi. Kalau yang mereka yang sudah pernah belajar, Pak, masa inspeksi terus sih kita diajarin selama 1 bulan? Pak, 3 bulan masa kita disuruh inspeksi terus sih, Pak? Padahal kalau dia lakukan selama 3 bulan inspeksi aja, itu udah kecenderungan dia akan cepat dapat lead. Ya, tapi pinginnya ilmu macam-macam lah, Pak. Ini gimana, backlink gimana, ini gimana gitu kan. Ikuti aja arahan mentornya nanti ya. Oke. Berikutnya berhasil serta menjalankannya. Asal memahami konsep dan yakin berhasil serta menjalankannya. Job desk tanpa banyak alasan ya. Siapa saja yang harus ikut program ini ya. Siswa, mahasiswa, ibu rumah tangga, pengangguran, karyawan menjelang pensiun, driver hijau dan seluruh masyarakat Indonesia yang punya handphone. Persiapan apa saja ya? Waktu minimal diluangkan 30 menit dalam 1 hari. Mempunyai koneksi internet, mempunyai handphone, prasangka positif. Ya, ini harus teman-teman. Prasangka positif ini paling penting ya. Bagi calon pensiunan yang sudah pensiun ya, bagi calon pensiunan atau yang sudah pensiun, apakah program ini cocok? Urgent ya, harus segera bergabung yang mau pensiun ya. Kalau nggak nangkep apa yang tadi saya sampaikan ya berarti jangan bergabung. Tapi kalau udah nangkep ya apa yang tadi saya sampaikan ya, ya segera bergabung ya. Teman-teman, ketika dari awal saya menjelaskan itu tangkep konsepnya dulu, jangan teknisnya. Teknisnya nanti urusan kita ketika belajar gitu kan. Yang sudah mengetahui program ini juga urgent, harus segera bergabung ya. Karena apa? Mungkin jadi programnya bulan depan itu mahal. Mungkin jadi programnya bulan depan kita tutup ya. Nah, ini belum tentu juga setiap bulan kita adakan gitu ya. Apakah akan dibimbing sampai mendapatkan income? Model bimbingan kami hanya mengarahkan dan free konsultasi selagi website masih diperpanjang. Kita punya kelas berbayar, kita setiap hari ada kelas gratisan. Ya, teman-teman ini bisa belajar terus di situ gitu ya dengan kami ya. Berapa biaya untuk bergabung di program ini? Biaya untuk bergabung di program ini kalau cash itu 1.500.000. Ya, kalau mau dicicil itu biayanya 1,8 juta. Bisa dicicil 10 kali. Harga Yang cash, normal yang puluhan cash juta.
Yang cash ada potongan lagi Pak malam ini Pak. Oh, yang cash ada potongan lagi ya. Oke, lagi harga normal puluhan juta ya. Kami bantu riset keyword, kami bantu posting puluhan vendor dan seterusnya ya. Kesimpulannya ya, Ternak Page mengajak Anda untuk apa? Berpikir visioner. Jangan menjadi ekor terus ya. Kita suka nunggu lihat testimoni dulu lah. Ketika testimoni udah banyak, Anda akan kesulitan. Kenapa? Udah banyak yang berhasil. Udah bukan hal baru lagi ya, berpikir jangka panjang, bukan berpikir sekarang, jangan berpikir instan gitu ya. Lalu mempunyai network positif. Kesimpulannya kita bisa mempunyai network positif. Lalu ikut membantu perekonomian bangsa dengan cara membangun perekonomian pribadi dan keluarga. Terus satu lagi, harus mikirin ini saya ikut Ternak Page ini untuk kaya, jangan malu-malu nyebutin untuk kaya, teman-teman ya. Kenapa? Karena kalau kata guru saya, siapa yang sadar siapa yang tidak sadar membangun kekayaan, ya, maka sama dengan dia membangun kemiskinan. Kita ikut Ternak Page ini, udahlah iseng-iseng saja, udahlah begini aja. Artinya apa? Ini Ternak Page-nya nggak bakalan berhasil. Sama dengan buang-buang waktu, buang-buang uang, ya. Oke. Untuk mempunyai banyak terus untuk apa? Untuk mempunyai banyak bisnis ya. Berikutnya menyiapkan warisan yang tak ternilai teman-teman ya untuk keluarga. Kita nggak tahu ya setelah kita ternak P 1 tahun tahu-tahu kita meninggal. Ada yang bisa kita tinggalkan ya. Karena ternak page ini tidak bisa di stop teman-teman ya. Ketika dia udah bagus itu akan terus menerus. Bahkan teman-teman mungkin ternak page-nya 2 website, 3 website, 4 website gitu kan, itu nggak bisa sulit untuk di stop ya, karena bisa jadi akikah sepi tapi yang produk lain naik seperti itu ya. Oke, kira-kira seperti itu dari saya. Waktunya panjang banget ya. Dari saya dari itu segitu ya dari saya. Kita open 3 pertanyaan aja Pak Kur ya. Monggo silakan Oke, yang bertanya. oke Pak Put, mantap. Pak Put boleh minum-minum dulu ya. Ya, Oke, silakan. kita buka pertanyaan, 3 pertanyaan ya, boleh. Pak Deva kalau mau bertanya boleh silakan ya. Belajarnya online, pertemuan. Oke, Pak Raden Dia Saifullah. Jadi konsep belajarnya adalah online. eh Apa namanya, belajarnya online. Kita ada 3, 10, 1 ya. 3 pertemuan awal itu via live Zoominar seperti ini. Lalu 10 pertemuan atau 10 kali nanti teman-teman akan diberikan video penjelasan tutorial step by stepnya, langkah demi langkahnya. Ya, 10 kali. Lalu 1 pertemuan terakhir itu untuk evaluasi. Tidak sampai di situ, jadi kita juga ada grup khusus ya, teman-teman, grup khusus eksklusif. eh di situ teman-teman bebas untuk bertanya, konsultasi, ya, lalu juga diskusi, ya boleh silakan. Dan grup Ternak Page ini adalah grup yang sangat aktif, ya. Sampai malam ini saya juga tadi sambil jawabin pertanyaan dari grup ya, jadi sangat aktif. Jadi teman-teman nanti tidak tidak cukup sampai di apa di pertemuan 3, 10, 1 ya, 14 pertemuan, tapi kita lanjut. Karena apa? Karena di sini vendornya nanti kan banyak ya. Vendornya banyak ya. Jadi teman-teman di sini membangun, intinya kita tuh membangun, merawat website dari kasarannya atau analoginya dari kecil lah ya. Kecil kita rawat, kita pupuk, kita berikan nutrisi gitu ya. Nah, itu website itu kita rawat dengan baik ya, supaya apa? Supaya website tersebut bisa menghasilkan. Nah, ini grupnya ya, grup batch ketiga. Nah, ini luar biasa. Ini tadi jam 21.14 masih terakhir saya jawabin ya. Alhamdulillah sangat proaktif, sangat aktif, sangat semangat, sangat positif lah ya vibes-nya gitu ya. Vibes-nya sangat aktif, positif. Jadi teman-teman nanti juga akan dimasukkan ke grup peserta ya. Nanti akan ada para mentor yang akan membantu menjawab konsultasi dan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua ya. Oke, kita lanjut Pak Rangga, monggo silakan Pak. Pak Rangga Pratama Avandi. Silakan Ya. Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Saya mau tanya, ini kalau websitenya pakai CMS WordPress gitu atau
Apa ya satu itu. Yang kedua kalau misalkan saya kan sekarang lagi mau mulai lagi ke affiliate ya ke ClickBank ke pangsa pasar luar negeri gitu. Karena apa? Emang sebenarnya saya udah belajar si SEO dari 2011 sih. Tapi sekarang saya jujur karena udah lama jadi nggak tahu nih perkembangan dunia SEO tuh kayak gimana ya. Zaman saya masih pakai Sinuk, masih apa SEO on page, off page dan lain sebagainya gitu. Nah, pertanyaan ini jadi kalau misalkan ini emang harus kita vendornya lokal atau kalaupun saya misalkan mau gunakan untuk pangsa pasar luar itu memungkinkan nggak? Dan tadi kalau saya lihat kayaknya bukan WordPress ya. Itu WordPress atau bukan ininya? Basic. Oke, saya jawab Pak Pur. Oh enggak Ya. Pak, silakan Ya. Pak Put. Ada Yang lagi pertama, Pak Rangga? ada lagi Pak Rangga? Sementara itu sih karena Oke. emang bagus lah SEO membantu bisnis saya juga sih di awal-awal dulu. Ya, oke ya. Yang pertama kita nggak pernah pakai WordPress. Dari awal kita eh, 2004 kita selalu coding sendiri. Tim kita backgroundnya programmer, kita bikin pakai PHP. Jadi kita punya platform sendiri namanya WSP, Web SEO Practice itu ya. Lalu apakah bisa eh, eh, vendor ya? Kalau Hmm. vendor yang dari kita itu kan vendor lokal semua rata-rata gitu Pak ya, vendor lokal semua. Tapi kalau misalkan untuk di website Bapak, Pak Rangga mau dimasukin produk apa namanya produk-produk luar itu bisa nanti kita ajarin caranya. Ya, kita ajarin caranya bagaimana mengoptimasi keyword-keyword luar ya seperti itu. Terus cara SEO kita itu berbeda berapa persen Mas Kur ya? 180% dengan SEO yang biasa Iya. dilakukan di luaran sana. Karena apa? Karena banyak hal-hal yang memang menurut kita itu kalau kita kerjakan itu terlalu banyak buang waktu. Kita melakukan teknik-teknik yang sederhana asal goalnya sama-sama mencapai. Tidak ada yang salah, tidak ada yang salah dari SEO model seperti apapun. Yang penting tujuannya sama. Nah, jadi di sini kita melakukan teknik-teknik yang sangat sederhana sekali. Tujuannya sama ya agar ditemukan oleh calon customer. Ya, seperti itu Pak Rangga. Ya, Oke. Oke, oke, keren, keren. Makasih Pak Putra. yuk sama-sama Oke, Pak. makasih Pak Rangga. Oke, kita lanjut. Ternak Page itu maksudnya satu website dengan banyak domain yang sudah di riset kata kuncinya. Pak Agus. Dengan banyak produk Jadi ya. satu website justru ya. Jadi satu website, satu domain. Nah, page itu adalah halaman. Nah, halaman itu adalah merepresentasikan produk dari vendor. Ya, jadi untuk batch 4 ini, ya, jadi gini, Ternak Page itu teman-teman mengoptimasi website yang isinya banyak vendor. Teman-teman nggak usah cari vendor. Vendor ini supplier ya. Vendor ini supplier dari produk, dari jasa, dari layanan. Ya, nah teman-teman nggak usah cari itu, nggak usah capek-capek kerjasama dengan mereka-mereka pengusaha, para pemilik produk nggak usah. Itu semua sudah termasuk dalam program ini. Jadi teman-teman tugasnya adalah mengoptimasi produk-produk dari vendor. Ya, mengoptimasi artinya membantu ya, membantu mempromosikan produk mereka, menjualkan produk mereka melalui apa? Melalui mesin pencari Google ya. Kalau ada leads yang masuk, lalu terjadi transaksi, terjadi closing, nah itu salah satu sumber cuan yang teman-teman bisa dapat. Apa itu? Profit sharing, ya. Jadi teman-teman membantu menjualkan produk mereka, ya. Vendornya nggak usah cari lagi, itu sudah kita carikan, ya. Udah kita filter, sudah kita pilihkan vendor-vendor yang memang cocok dimainkan di mesin pencari Google. Oke, saya jual produk luar dengan target pasar luar, khususnya US. Apakah bisa, Pak Put? Monggo. Bisa kita kasih tahu nanti ada namanya meta geolocation, tapi tetap kontennya harus bahasa Inggris ya. Ya, konten, kata Kontennya kunci, tetap harus ya. bahasa Inggris, lalu riset keywordnya jangan salah. Kita Ya, hanya mengajarkan caranya ya. Nanti bisa disisipin di antara produk-produk vendor yang lain. Pak ya. Agus gitu ya. Oke, Oke. jadi ini Pak Rangga dan Pak Rangga ya, teman-teman, Pak Rangga Pak bukan Rangga. Pak Agus ya.
Pak Rangga atau teman-teman semua, kalau teman-teman punya produk sendiri atau teman-teman punya saudara, punya orang tua, punya tetangga yang punya bisnis, punya usaha, nah teman-teman bisa mengoptimasi produk mereka. Dan gimana caranya ya? Dengan cara-cara yang diajarkan di kelas. Jadi selain teman-teman bisa memanfaatkan vendor-vendor yang sudah kami pilihkan, ya teman-teman bisa membantu menjualkan produk-produk dari kolega-kolega atau saudara-saudara atau teman-teman dari teman-teman semua, ya. Nah, maaf Pak, sedikit lagi. Monggo, Maksudnya Pak. ini kalau misalkan web itu kita harus ada kerjasama sama vendor lokal, atau misalkan saya webnya nggak kerjasama sama vendor yang disediakan dari Ternak Pets, tapi saya Hmm, emang apa affiliate marketer buat oke. produk keluar gitu. Itu apa? Bisa. Bisa Pak. Jadi nanti di program ini kita teman-teman peserta ya nanti yang bergabung itu akan mendapatkan dua website ya. Dua website, satu website itu memang kita isikan produk-produk dari vendor-vendor yang sudah dipilihkan. Satu website lagi, nah itu terserah. Nanti Pak Rangga kalau memang mau isi itu produk-produk dari ClickBank atau produk-produk affiliate dari luar negeri kayak misalkan apa namanya? eh suplemen-suplemen dari luar negeri itu boleh, boleh ya. Jadi bisa dua-duanya bisa jalan, Pak Rangga. Clickbank ya, seperti itu ya. Oke, konten bahasa Inggris pakai ChatGPT bakal ke detect nggak ya, Pak? Saya dari aneh ya orang-orang kita. Ini chat GPT dipermasalahin isu-isu di luaran sana. Lah, kalau kedetek terus mau ngapain? Ya, yang namanya itu kan konten ya, teman-teman ya. Yang pasti kalau yang mempunyai hukum peraturan itu adalah chat GPT-nya sendiri, itu pasti kedetek ya. Karena ketika kita bikin dia kerekam sama dia, tapi kalau Google nggak bakalan ke detect karena kata-katanya ya sama aja gitu loh. Misalkan gini, di Google kita bikin Budi pergi ke sekolah, itu hasil chat GPT, lalu kita posting ke itu, apakah ada urusan sama Google? Itu tidak ada urusan, Ya. ya, tidak ada urusan sama Google. Mau ke detect pun akan seperti apa. Jadi isu-isu yang beredar teman-teman, nah nanti teman-teman di peternak page ini akan saya bongkar isu-isu yang beredar yang benar dan isu-isu beredar yang tidak benar, ya. Ini kita harus harus paham di sini ya. Kalau kita nggak paham, kita dibego-begoin terus sama isu-isu yang ada. Kira-kira seperti itu, ya. Gitu, Oke, Pak Deva ya. oke, baik, Bapak Ibu, sudah setengah 10 saya izin share ya terkait Monggo, dengan Pak. programnya ya supaya lebih apa ya terinformasikan dengan secara utuh ya. Jadi tadi Pak Putra sudah mendetailkan ya latar belakangnya apa, lalu goalsnya seperti apa, keuntungannya gitu ya. Nah di sini saya izin share ya teman-teman ini terkait dengan programnya. Jadi program yang kita ini solusi ya sebenarnya solusi yang kita tawarkan untuk teman-teman di sini, Bapak Ibu semuanya yang pertama ya menginginkan adanya peningkatan pendapatan ya. Tadi sudah dibahas. Jadi ternak page ini bisa dilakukan di sela-sela waktu eh, kerja teman-teman ya, waktu utama teman-teman. Jadi teman-teman yang punya amanah dimanapun ya, sebagai guru, sebagai karyawan, sebagai pengusaha sekalipun ya, itu bisa memanfaatkan ini karena sehari cukup 30 menit saja untuk melakukannya. Jadi apa itu sebenarnya Sultan SEO Ternak Page? Ya saya ulang kembali. Jadi program SEO Ternak Page ini adalah program pelatihan bisnis ya dan pelatihan teknis SEO ya, Search Engine Optimization. Yang tujuannya adalah mendapatkan leads ya. Leads ini prospek, calon customer, calon buyer, calon klien gitu ya. Yang dari leads tersebut ya harapannya terjadi closing ya, terjadi deal, terjadi transaksi ya dari vendor atau supplier. Dengan cara apa? Dengan mengoptimasi ya, mengoptimasi website kita di mesin pencari Google. Ya, jadi tujuannya adalah seperti ini ya. Salah satu sumber cuannya adalah profit sharing dari vendor ya. Dari vendor yang produknya itu kita bantu ya, kita bantu optimasi. Optimasi ini bahasa teknis ya. Bahasa awamnya adalah kita bantu jualin lah ya. Kita bantu jualin ada vendor apa namanya? Ada vendor rumah kayu ya. Ada vendor batu nisan, misalkan supplier batu nisan itu produknya kita bantu jualin. Ya, di mana? Di website kita.
ya dengan cara ya menaikkan produk tersebut di mesin pencari Google. Ya, itu adalah ternak page. Ternak page itu adalah ternak halaman. Jadi halaman-halaman tersebut analoginya adalah vendor-vendor atau produk dari supplier-supplier. Ya. Lalu materinya apa aja? Tadi sudah dibahas, ada mindset bisnis, digital, riset produk, riset keyword ya. Dan yang utamanya adalah SEO ya, search engine optimization dan juga membangun bisnis yang long term. Apa aja? Siapa aja yang cocok? Semuanya. Ya, semuanya termasuk Bapak Ibu semua di sini yang membutuhkan income tambahan. Ya, yang mau melipat gandakan lah ya, income tambahan supaya apa? Supaya mungkin punya impian-impian yang belum tercapai, ya punya kebutuhan-kebutuhan atau keperluan yang mungkin dalam apa namanya butuh untuk dipenuhi segera gitu ya. Nah, teman-teman boleh bergabung di sini. Ya, cukup punya handphone ya. Punya handphone, ada koneksi internet ya. Kalau ada laptop lebih oke lagi. Nah, apa aja yang didapat ya teknisnya nanti teman-teman akan mendapatkan fasilitas ini. Yang pertama kelas online ya, kelas online Sultan SEO Ternak Page 3.10.1. Jadi tiga pertemuan awal via Zoominar, live Zoominar seperti ini ya. Nanti mentor akan menjelaskan secara detail langkah-langkahnya ya, step by stepnya ya itu di 3 hari pertama. Lalu 10 pertemuan ini akan kita suplai, kita berikan video-video ya, video-video singkat penjelasan ya, dan juga job desk setiap harinya 10 kali, lalu satunya adalah evaluasi. Jadi total ada 14. Tidak hanya sampai di sini, teman-teman nanti tetap akan dimentorin. Ya, tetap akan kita akan membuka konsultasi ya di grup. Teman-teman bebas bertanya, diskusi, mau apa namanya mau sharing gitu ya, mau testimoni boleh semuanya ya. Lalu yang pasti ada satu website ya, satu website ini SEO praktis, ini platform in-house development ya Pak Putra dan tim ya. Jadi kita tidak menggunakan CMS-CMS di yang luar sana, WordPress, Blogspot dan lain enggak ya. Dan juga sudah diisiin ya, vendornya sudah diisiin produknya dan satu vendor satu produk ini sudah kita isi dengan 100 kata kunci. Ya, jadi satu produk itu 100 kata kunci. Kalau ada 50 produk, berarti ada 5.000 kata kunci dalam satu website. Itu artinya potensi ditemukan di mesin pencari Google itu lebih tinggi lagi, ya. Seperti itu. Lalu ada satu website yang tadi yang saya berikan ini website khusus. Lalu ada akun tambahan ya, akun 1.000 web aktif ya, ini untuk percepatan dominasi ya. Kelihatan. Lalu potensinya apa aja ya? Potensi income-nya tadi ya, yang utama itu adalah yang 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 apa namanya yang sering gitu ya. Ini penjualan produk vendor karena ini yang utama ya. Kita ada profit sharing dari vendor. Lalu kalau teman-teman punya produk, punya jasa sendiri, bisa dioptimasi di websitenya. Jadi ini potensinya besar banget ya teman-teman. Dari produk vendor pun teman-teman sudah bisa dapat profit sharing yang lumayan besar jika manut dan mengikuti arahan dari para mentor gitu ya. Lanjut, berapa harganya? Harganya 2 juta, tapi teman-teman yang hadir di Zoominar malam ini dan promo Zoominar malam ini harga spesial menjadi 1,8 juta. Ya, 1,8 juta bisa dicicil 10 kali. Ya, bisa dicicil 10 kali. Nah, jadi 180 ya, 180 selama 10 kali. Lalu harga tunainya berapa? Kayaknya ada yang terputus ya. Nah, harga tunainya teman-teman ya, teman-teman kalau yang mau tunai cash teman-teman bisa ada potongan harga ya dari 1,8 jadi 1,6 juta rupiah. Tapi teman-teman ya yang ikut Zoom Minar kali ini dapat promo ya, yang mau cash itu mendapat harga 1.350.000 rupiah. Ya, sekali lagi yang tunai harganya adalah 1,8 ya. Harga 1,8 juta ini bisa dicicil 10 kali. Teman-teman yang mau cash langsung tunai harganya jadi 1.350.000. Ya, nanti langsung hubungi teman-teman CS aja, teman-teman admin. Nanti ada Mbak Tika dan Mbak Nanda. Teman-teman bisa langsung klik di sini ya, link pendaftarannya. Link pendaftaran bisa klik di sini, lalu atau bisa menghubungi WA Mbak Tika dan Mbak Nanda. Jadi teman-teman bisa klik ke link ini ya. Bentar. Nah, nanti bentuknya formnya seperti ini. Ada form pendaftaran kelas Sultan SEO Ternak Page. Bisa dicicil 10 kali ya.
Ini tadi yang didapatkan, nanti silakan diisi nama, nomor WhatsApp. Nanti akan di sini ya 1,8 juta, tetap 1,8 juta harganya. Teman-teman bisa langsung klik daftar sekarang, nanti akan terhubung ke CS kami, Mbak Nanda atau Mbak Tika. Ya, nanti disebutkan aja saya mau cash. Kalau mau cash dapat harga khusus 1.350.000 rupiah. Ya, hanya untuk pendaftaran malam ini dan transfer paling lambat besok. Dan yang cicilan ya 1,8 bisa dicicil 10 kali, 180.000. Ya, mungkin seperti itu. Saya akan kopikan eh, link pendaftarannya di kolom chat. Yang mau bertanya, monggo silakan. Sambil saya kopikan dulu link pendaftarannya dan nomor dari Mbak admin ya, kakak-kakak admin. Oke, saya copy. Ya, teman-teman silakan. Link pendaftarannya sudah dikopikan di kolom chat. Ya, boleh Pak Rangga sudah saya kopikan ya. 10 kali berapa lama? 9 bulan, Pak Ben Morando. Jadi, cicilan pertama malam ini atau besok ya, Pak Ben Morando. Lalu cicilan keduanya di eh, pertengahan Februari ya, pertengahan Februari. Lalu berikutnya itu di Maret, April, Mei, Juni ya. Jadi 9 9 bulan ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya tidak memberatkan. Mungkin teman-teman yang ada kesulitan keuangan boleh dicicil. Ya, nah teman-teman yang mungkin dananya berlebih boleh ikutan yang cash ya. Karena apa? Karena dari 1,8 turun jadi 1.350 kan, lumayan banget gitu ya. Silakan ya, monggo. Saran kami langsung cash aja gitu ya. Karena potongannya lumayan tuh, berarti 450.000 ya dari 1,8. Tapi silakan ya, boleh cicilan. Boleh juga cash ya. Linknya sudah saya kopikan di kolom chat. Oke, Pak Rangga Pratama Avandi. Silakan ya, jangan lupa diisikan di kolom chat. Nah, Bapak Ibu teman-teman semua, sebelum kita akhiri, setelah mendengar penjelasan detail dari Pak Putra, lalu tadi fasilitas-fasilitasnya, keuntungannya, testimoni-testimoninya gitu ya, harganya, ya. Nah, saya mau tanya nih, siapa teman-teman 30 orang 30 orang yang mau bergabung di program Ternak Page Batch 4. Katakan mau atau ketikan mau di kolom chat ya. Silakan. Pak Rangga mau ya. Silakan ketikan di kolom chat yang ingin mendaftar ya. Silakan ketikan di kolom chat ya. Monggo monggo siapa 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 yang mau ya. Batch keempat. Jadi eh, kita sudah jalan 3 batch ya. Batch satu itu November, batch kedua itu Desember, batch pertama sedang berjalan ya, sedang berjalan dan alhamdulillah sudah banyak ya. Sudah beberapa dan banyak teman-teman yang mendapatkan leads. Leads itu adalah sudah ada yang kontak, sudah ada yang tanya-tanya, sudah ada yang berminat ya dengan produk-produk yang dioptimasi dan juga sudah ada yang closing ya. Ada yang 24 juta, ada yang 30 pieces jas hujan, ada yang 2,3 juta, ada yang 600.000 gitu ya. Apa namanya macam-macam ya, tapi tetap ya harus berproses ya, harus manut dan harus mengikuti arahan dari para mentor. Pak 27736998862 nunjuk tangan ya. Ini nunjuk tangan ya, bukan ini ya. Tunjuk tangan berarti mau. Oke. Bayar tiap bulan, betul Pak Ben Morando. Ya, silakan siapa lagi yang ingin bergabung? Ya, saya cek juga di sistem siapa aja yang sudah masuk. Silakan ya. Oke, ya ada ada Pak Anang ya. Sambil kita lihat testimoni dari ibu-ibu, Pak Kur ya. Oke, boleh Pak. Pak Ini ada Pak testimoni. Anang, Pak Anang Kadarsa sudah, Pak Rangga Pratama sudah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dari pemerintah daerah Kabupaten Bekasi. Tempat yang sesuai saya menetapkan memilih digital marketing. Saya memilih titik terang kreatif untuk belajar marketing. Luar biasa, nyata. Hal ini saya
beberapa program yang diadakan di Background Kreatif. Di antaranya saat ini saya sedang mempelajari mengikuti program Ternak Fix selama 40 minggu. Pada minggu pertama saya mendapat pelajaran tentang posting produk serta optimasi web secara sederhana. Baru posting satu produk, 1 minggu berikutnya sudah mendapat lead dan langsung closing, yaitu pada produk jas hujan mendapat closing 30 piece. Itu baru 2 minggu belajar. Ya, ada yang 2 minggu belajar closing 30 piece. Ini ada yang bapak-bapak juga umur 60-an juga ya. Ini dia 60-an juga. Oh, suaranya kekecilan ya. Dia closingnya banyak banget ya. Untuk dia mainnya jamaah, mainnya umroh. Oke, kira-kira seperti itu Pak Kur. Dilanjutkan Pak Kur. Oke, kita lanjut ya. Pembelajaran 3.10.1 harus terus ikutan Zoom. Sebaiknya ikutan ya, yang Zoom itu 3 pertemuan awal dan 1 pertemuan terakhir ya, Pak Raden Dia Saifullah ya. Sebaiknya hadir supaya bisa mengikuti. Tapi kalau ternyata urgent, nggak bisa mengikuti, nggak bisa hadir, tenang aja, kita ada apa namanya link recordnya ya, rekamannya ya, ada rekamannya dan juga ada video job desk-nya. Mungkin kalau rekaman terlalu panjang gitu ya, bisa nanti setiap setiap setelah Zoom. Nah, 10 ini itu yang 10 pertemuan ini 10 kali itu adalah video-video pendek ya. Video-video pendek, job desk, langkah demi langkah, penjabaran atau detail apa namanya ya, step by stepnya dari 3 hari pertemuan awal ya, Pak Raden. Jadi nggak ada masalah ya. Oke ya, Bapak Ibu teman-teman semua, sekali lagi silakan ya. Ini penawaran yang sangat khusus teman-teman. Harganya 2 juta ya, tapi khusus teman-teman harga jadi 1,8 juta dan bisa dicicil 10 kali ya. Jadi berarti cukup mengeluarkan 180.000 aja nih malam ini atau besok ya. Cicilan keduanya di Februari ya, jadi per bulan lah ya. Setelah itu per bulan ya. Bayangin teman-teman mendapatkan ilmu SEO dari pakar SEO ya, pakar praktisi lah ya, praktisi SEO Pak Putra, dan nanti akan dibantu para mentor. Dan yang paling penting itu adalah circle-nya ya, jaringannya. Jadi teman-teman, circle-nya, vibes-nya gitu ya, suasananya itu suasana yang positif gitu ya. Jadi eh, kayaknya nggak mau ketinggalan gitu ya. Ini kok saya belum gitu ya. Jadi memacu diri untuk terus berkembang gitu ya. Nah, di sini teman-teman akan diajarkan optimasi. Vendornya sudah dipilihin ya, yang bagus-bagus ya produknya. Eh, Apa namanya, website sudah ada, sudah diisiin ini semua. Kalau 0 sampai 100% ya, 90% ya itu sudah kami bantu lakukan semuanya, 90%. Tinggal 10% yang teman-teman harus lakukan dan itu harus diikuti sesuai dengan arahan dari para mentor ya. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini ya, langsung aja saya ketikkan lagi, siapa tahu eh, ada yang belum aware ya, belum notice. Nah, ya linknya sudah saya kopikan di kolom chat lagi. Boleh klik link pendaftarannya ya, atau boleh langsung WA Mbak Tika dan Mbak Nanda. Ya, sekali lagi yang mau cash tunai ya, paling lambat besok harganya dari 1,8 juta kita kasih potongan jadi 1.350.000. Yang mau cicilan boleh ya, bisa dicicil 10 kali. Kalau di web bisa naruh link eksternal kan ya, karena affiliate ClickBank, Pak Put. Bisa ya, Bisa, bisa. bisa, sangat bisa. Oke ya, Bapak Ibu, teman-teman semua, eh, sebelum kita akhiri, saya lihat lagi siapa aja yang sudah mendaftar kira-kira. Ada beberapa nih. Oke, sudah masuk ya, Pak Anang, Pak Rangga. Silakan ya, yang lain yang belum daftar, monggo silakan daftar ya. Eh, Penawarannya terbatas ya, penawaran terbatas. Mudah-mudahan teman-teman bisa dapat harga yang yang apa namanya, yang paling murah ya.
Oke, ya, Pak Benyamin juga sudah masuk pemesanannya. Pak Ben sudah masuk belum Pak Ben? Pak Ben, Pak Nurul, Pak Raden, Pak Ben sudah ya, Pak Ben sudah masuk. Siapa lagi nih ya? Pak Nurul, Pak Raden ya. Pak Monggo. Nurul belum, Pak Raden belum, boleh ya. Silakan yang mau, jangan lupa untuk ke isi formnya ya. Lalu atau bisa langsung ke apa namanya ke WA ke Mbak Tika ya. Mulai kelasnya Mulai, kapan? Ya Pak. ya mulai kelasnya kapan? Ya, kalau mulai kelasnya secara formal ya, secara formal itu kita di tanggal 20-an Februari. Tapi teman-teman yang daftar duluan ya itu akan langsung dimasukkan ke grup peserta dan langsung kita berikan video-video ya, video-video pembelajaran ya, tutorialnya step by stepnya sudah diberikan di grup. Jadi teman-teman bisa belajar duluan nih, bisa belajar duluan ya. Jadi nanti Bisa, pada saat bisa curi pertemuan start ya. bisa curi start pertemuan formalnya nanti udah nggak bingung-bingung lagi. Ya, jadi monggo silakan daftar dulu ya. Cicilan boleh, mau cash juga boleh ya, silakan. Gitu ya. Oke, ya Pak Put sudah Ini 2151 ya. ada Pak Imam Aji ini. Sudah lama nggak ketemu. Gimana Pak Imam Aji? Pak Haji. Masih sering dapat lead? Ya, oke. Nggak kedengeran. Hmm. Oke, teman-teman ya. Terima kasih Pak Kurya. Terima kasih. Ke depan ya, ke depan itu semakin sulit ya. Baik itu dari sisi lowongan pekerjaan, dari pekerjaan itu juga akan semakin sulit karena kita harus berkompetisi dengan mereka-mereka yang sudah digital. Ya, kita harus berkompetisi dengan mereka. Lalu di bisnis pun ya, di bisnis pun itu kita juga berkompetisi ketika kita tidak membekali dengan ilmu digital, ketika tidak membekali dengan ilmu digital ya, atau sekurang-kurangnya tahu konsepnya, sehingga ketika kita mengetahui apa aja yang harus kita lakukan, kita bisa hire karyawan sesuai dengan yang kita butuhkan ya. Nah, ini karena ke depan ya sangat sulit. Yang harus kita lakukan pertama adalah kita belajar, kita menuntut ilmu yang sangat-sangat dipakai untuk next ya tahun-tahun ke depannya. Yang kedua, yang harus kita lakukan untuk memperkuat ya, memperkuat kita harus membuat jaringan, berkolaborasi atau membuat jaringan yang memang orang-orang digital semua yang ada di dalamnya. Yang ketiga, kita membuat jaringan, kita berkumpul dengan orang-orang business owner, sehingga kita ketika nanti pertarungan itu ya di tahun-tahun ke depan itu kita sudah siap. Kita sudah siap, bahkan kita sudah siap untuk menang. Bahkan kita sudah menang duluan dari sekarang. Kenapa kita menang duluan? Karena kita mainin banyak produk ya. Nah, ambil peluang ini dan kita insya Allah kita akan bantu teman-teman semua. Ini Pak Imam Aji, ya. Alhamdulillah Pak lead hampir setiap hari ya Pak Imam Aji ini kebetulan pemain lama ya, pemain lama. Dia sudah mempraktekin dari sudah setahun ya Pak Imam Aji ya, dapat lead setiap hari. Gitu sih Udah Pak. mau 2 tahun, Pak. Oh sudah mau 2 tahun ya? Iya benar-benar sudah 2 tahun ya. Mudah-mudahan sampai seterusnya. Pak Imam Haji ikut ternapis nggak sih? Belum Belum, ya? Pak. Waktu ini, Pak. Iya, bingung, Pak. Oh, kita malam-malam ininya ya, malam-malam atau videonya ya. Tapi antum kan sudah punya ilmunya, cari aja vendor sendiri, terus optimasi sendiri sebanyak-banyaknya Amin. bisa. Ya, Siap-siap, Pak. oke. Kira-kira seperti itu ya, teman-teman. Demikian dari saya. Terima kasih, Pak Kur. Terima kasih semuanya, teman-teman semua. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak. Waalaikumsalam. Monggo silakan. Baik, Pak Putra Chandra Buana, terima kasih banyak Pak Putra atas waktunya, pemaparannya, dan insight-insightnya luar biasa. Insya Allah bermanfaat buat kita semua di sini ya. Sekali lagi terima kasih. Dan Bapak Ibu teman-teman semua, tidak terasa ya udah hampir 2 jam ya kebersamaan kita. Terima kasih atas kebersamaannya, partisipasi aktifnya ya. Harapannya kita bisa lanjutkan ya diskusi kita ini ya, kehangatan kita ini di grup peserta.
ya teman-teman batch ketiga itu aktif banget ya. Jadi harapannya teman-teman batch 4 ya, termasuk Bapak Ibu semua di sini bisa kita pindah nih ya ngobrolnya di grup peserta. Ya, sekali lagi silakan daftar ya, boleh isi di link pendaftaran ya atau bisa hubungi Mbak Tika dan Mbak Nanda ya. Link dan nomor HP-nya sudah saya infokan di kolom chat ya. Terima kasih Bapak Ibu teman-teman semua ya. Mohon maaf jika banyak kesalahan, kekurangan dan kekeliruan ya. Kita harus akhiri ya pertemuan kita. Alhamdulillah alamin. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jangan lupa wabarakatuh. daftar. Terima Terima kasih. kasih Jangan lupa semua. daftar ya. Sampai ketemu untuk teman-teman yang di wilayah Jabodetabek boleh mampir-mampir ke kantor. Ya. Oke, terima kasih Terima semuanya. kasih. Ya.